Hai Sobat Fakta, selamat datang kembali di channel Cek Faktate, tempat di mana kita membedah segala fakta menarik, unik, dan terkadang mengejutkan seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola, yang memang selalu punya cerita seru yang bikin jantung deg-degan. Apalagi ketika bicara soal Timnas U17 Indonesia yang sedang berada di momen paling menentukan di Piala Kemerdekaan 2025. Sekarang kita lagi berada di titik di mana posisi tim Garuda Muda ini sedang berada di peringkat kedua klasemen dengan 6 poin. Artinya tinggal satu pertandingan lagi yang akan menjadi penentu apakah mereka bisa menyalip lawan mereka dan mengangkat trofi juara, dan pertandingan ini akan mempertemukan mereka dengan Mali. Tim yang sejauh ini belum terkalahkan di turnamen ini dan telah menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Uzbekistan 5-1 dan Tajikistan 2-1, yang artinya Indonesia harus tampil maksimal, menggabungkan kekompakan tim, strategi jitu, dan mental baja yang selalu menjadi fokus utama pelatih Nova Arianto, yang dalam konferensi persnya menekankan kepada para pemain bahwa meskipun Mali adalah tim yang tangguh dengan postur fisik yang tinggi, skill individu yang hebat, dan pengalaman internasional yang tidak sedikit, para pemain Indonesia tidak boleh takut, harus percaya diri, dan harus memaksimalkan setiap peluang yang ada di lapangan. Memanfaatkan kecepatan sayap, kreativitas gelandang, dan ketahanan pertahanan, karena dalam sepak bola muda, detail sekecil apapun bisa menentukan hasil akhir mulai dari eksekusi tendangan bebas kerjasama lini tengah, hingga kemampuan kiper menghadapi tekanan. Lebih dari itu, Sobat Fakta, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda Indonesia yang ingin menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Bukan hanya kepada publik dalam negeri tetapi juga kepada dunia, dan momen seperti ini seringkali menjadi titik balik karier mereka, di mana beberapa nama bisa mencuri perhatian scout dan pelatih dari klub-klub besar, sementara atmosfer di Stadion Sumatera Utara, Deli Serdang, dijamin akan memanas karena dukungan penonton yang fanatik dan antusiasme supporter yang selalu menjadi motivasi tambahan, sehingga bukan hanya kemampuan teknis yang diuji, tetapi juga mental dan kemampuan beradaptasi dengan tekanan. Dan disinilah letak keunikan dari Piala Kemerdekaan 2025, yang bukan hanya soal siapa yang mencetak gol terbanyak atau siapa yang menang, tetapi juga tentang siapa yang bisa mengelola tekanan, menjaga fokus dan bermain sebagai satu kesatuan. Serta bagaimana strategi pelatih Nova Arianto yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, menggunakan kecepatan, memanfaatkan bola mati dan memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa diterapkan secara efektif. Dan tentunya Sobat Fakta, semua ini membuat laga Timnas U17 Indonesia vs Mali bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan laga yang penuh dengan drama, adrenalin, dan potensi momen-momen ikonik yang akan selalu diingat oleh pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola Indonesia. Karena kemenangan di laga ini bukan hanya tentang gelar juara, tetapi juga tentang kebanggaan, pengalaman berharga, dan bukti nyata bahwa sepak bola muda Indonesia memiliki talenta dan semangat juang yang tidak kalah dari negara-negara lain, sehingga jangan sampai Sobat Fakta melewatkan pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh Indosiar pada hari Senin, 18 Agustus tahun 2025 jam 20:30 WIB, dan pastikan kalian menyaksikan secara penuh karena setiap menit pertandingan bisa menghadirkan momen kritis, gol penentu atau aksi heroik pemain muda Indonesia yang siap memberikan yang terbaik demi nama bangsa dan sejarah Piala Kemerdekaan ke-2025. Sekarang, Sobat Fakta, mari kita bahas lebih dalam tentang profil Timnas U17 Indonesia yang sedang menghadapi momen paling menentukan di Piala Kemerdekaan 2025. Karena memahami karakter, kekuatan, dan kelemahan tim sendiri adalah kunci untuk melihat seberapa besar peluang mereka menghadapi lawan tangguh seperti Mali. Tim asuhan Nova Arianto ini, yang dikenal dengan strategi disiplin dan fokus pada kekompakan tim, memiliki beberapa pemain muda berbakat yang bisa menjadi kunci kemenangan, mulai dari penyerang sayap yang lincah, gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan, hingga kiper andalan yang konsisten menjaga gawang dari ancaman lawan, dan kombinasi antara pengalaman mereka di turnamen sebelumnya dan semangat untuk membuktikan diri di level internasional membuat tim ini memiliki modal mental yang cukup kuat. Meskipun tekanan untuk meraih kemenangan terakhir tentu tidak kecil. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya,
Indonesia telah menunjukkan performa yang cukup impresif dengan kemenangan yang solid namun juga menghadapi kekalahan yang menjadi pelajaran berharga bagi para pemain untuk memperbaiki koordinasi lini belakang, meningkatkan akurasi passing, dan memaksimalkan peluang mencetak gol, karena seperti yang sering kita lihat dalam sepak bola muda, setiap kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk mencetak gol, dan inilah mengapa pelatih Nova Arianto selalu menekankan pentingnya konsentrasi penuh selama 90 menit pertandingan, serta bagaimana pemain harus berani mengambil risiko yang terukur, seperti melakukan penetrasi cepat, melakukan dribble melewati pertahanan tinggi Mali, dan berani mengeksekusi tendangan jarak jauh. Selain itu, faktor mental pemain muda menjadi sangat krusial, karena menghadapi tim sekuat Mali yang belum pernah kalah tentu menimbulkan tekanan tersendiri, dan disinilah pengalaman pelatih menjadi penentu, bagaimana dia bisa membimbing para pemain untuk tetap tenang, fokus pada strategi, dan tidak terbawa emosi ketika lawan melakukan tekanan tinggi atau mencetak gol cepat, karena dalam pertandingan yang menentukan seperti ini, kemampuan mengelola tekanan bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, serta sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi para pemain untuk menghadapi turnamen-turnamen internasional berikutnya. Lebih dari itu, Sobat Fakta, ada juga aspek kebugaran fisik dan stamina yang harus diperhatikan, karena menghadapi Mali yang dikenal dengan postur tinggi dan fisik kuat berarti para pemain Indonesia harus siap untuk duel udara, duel 1-lawan-1, dan pergerakan tanpa bola yang cepat, sehingga latihan sebelum pertandingan difokuskan pada kekuatan, kecepatan, dan koordinasi tim, termasuk simulasi situasi tekanan dan serangan balik, serta bagaimana para pemain bisa memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Dan jangan lupa, Sobat Fakta, strategi bermain di lapangan juga dipengaruhi oleh supporter dan atmosfer stadion, karena dukungan penonton di Stadion Sumatera Utara bisa memberikan semangat tambahan yang kadang membuat pemain tampil lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan yang tepat, sementara tekanan dari pendukung lawan juga harus diantisipasi agar tidak mengganggu konsentrasi. Dari semua faktor ini, jelas bahwa pertandingan terakhir Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya soal siapa yang lebih terampil, tapi juga tentang bagaimana kombinasi mental, fisik, strategi, dan semangat juang bisa diterapkan secara sempurna dalam 90 menit penuh drama. Dan tentu saja, Sobat Fakta, momen-momen kecil seperti umpan akurat, intercept penting, atau penyelamatan kiper bisa menjadi penentu hasil akhir, sehingga setiap detik pertandingan sangat berharga, dan kemenangan di laga ini akan menjadi bukti nyata bahwa Timnas U17 Indonesia mampu bersaing di level internasional, menghadapi lawan berat, dan memberikan kebanggaan bagi bangsa serta penggemar sepak bola muda di seluruh Indonesia. Sekarang, Sobat Fakta, mari kita alihkan perhatian sejenak ke lawan terakhir Timnas U17 Indonesia, yaitu Mali. Tim yang sejauh ini tampil impresif dan belum pernah terkalahkan di Piala Kemerdekaan 2025, dan memahami kekuatan serta karakter Mali sangat penting untuk melihat seberapa besar tantangan yang akan dihadapi Garuda Muda, karena Mali bukan tim sembarangan. Mereka datang dengan modal kemenangan besar atas Uzbekistan 5-1 dan Tajikistan 2-1, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kombinasi postur fisik tinggi, skill individu yang mumpuni, serta kemampuan menyerang yang cepat dan efektif, sehingga pertahanan Indonesia akan diuji maksimal, terutama dalam menghadapi duel udara, pergerakan cepat, dan tekanan tinggi dari lini depan Mali. Selain itu, Sobat Fakta, pengalaman para pemain Mali di turnamen internasional sebelumnya, termasuk Piala Dunia U17, membuat mereka terbiasa menghadapi tim yang agresif, dan mereka memiliki mental juara yang solid, sehingga menghadapi tekanan besar bukan hal yang asing bagi mereka. Dan hal ini tentu menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh pelatih Nova Arianto, karena strategi permainan Indonesia harus disesuaikan agar mampu menetralkan keunggulan fisik dan pengalaman lawan, sambil tetap memaksimalkan kecepatan, kreativitas, dan kerjasama antar lini. Secara statistik, Mali memiliki rata-rata gol per pertandingan mencapai 3,5 gol, sementara mereka hanya kebobolan 1 gol per laga, yang menandakan efektivitas serangan mereka sangat tinggi dan pertahanan mereka relatif solid. Dan ini membuat pertandingan melawan mereka menjadi ujian besar bagi lini belakang Indonesia, yang harus disiplin dalam menjaga
posisi, menutup ruang gerak penyerang Mali, dan berani melakukan intercept serta blok yang tepat. Karena setiap kesalahan bisa langsung dimanfaatkan untuk mencetak gol. Lebih jauh lagi, Sobat Fakta, Mali dikenal dengan kemampuan mengeksekusi bola mati dan situasi set piece, sehingga pemain Indonesia harus waspada terhadap tendangan bebas, corner, dan peluang dari jarak jauh, karena ini bisa menjadi sumber gol penting bagi lawan. Dan jangan lupakan strategi Mali seringkali mengandalkan kombinasi antara serangan sayap cepat dan penetrasi dari lini tengah sehingga gelandang dan bek Indonesia harus ekstra teliti, kompak, dan siap berkolaborasi untuk menutup celah. Serta selalu siap melakukan transisi cepat dari menyerang ke bertahan. Di sisi lain, mentalitas tim Mali yang sudah berpengalaman di kancah internasional membuat mereka jarang panik saat menghadapi tekanan lawan, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda Indonesia, karena mereka harus tetap fokus, tidak terbawa emosi, dan percaya pada strategi pelatih, sambil tetap memanfaatkan keunggulan yang dimiliki, seperti kecepatan sayap dan kreativitas gelandang untuk menembus pertahanan lawan. Sobat Fakta, yang menarik juga, Mali memiliki beberapa pemain kunci yang mampu mencetak gol dari situasi apapun, sehingga pemain bertahan Indonesia harus pintar membaca pergerakan lawan, menutup ruang dengan cepat, dan tidak membiarkan mereka mendapat peluang leluasa. Ditambah lagi, atmosfer pertandingan yang dipenuhi penonton fanatik dari kedua belah pihak akan menambah tekanan dan adrenalin, sehingga mental juara dan kemampuan mengendalikan emosi menjadi salah satu faktor penentu hasil akhir. Dan yang tidak kalah penting, Sobat Fakta, pelatih Nova Arianto harus mampu menyesuaikan strategi di lapangan sesuai situasi, misalnya menekan tinggi jika Mali sedang membangun serangan atau melakukan serangan balik cepat ketika ada celah, karena fleksibilitas taktik bisa menjadi kunci untuk mengejutkan lawan yang terbiasa menghadapi permainan agresif dan terstruktur. Semua elemen ini, dari statistik, karakter pemain, strategi, hingga mental, membuat pertandingan melawan Mali menjadi laga yang syarat dengan drama, ketegangan, dan peluang untuk menciptakan momen-momen ikonik yang akan selalu dikenang oleh pemain, pelatih, dan penonton, karena kemenangan bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi juga soal bagaimana tim muda Indonesia bisa bersatu, tampil percaya diri, dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan lawan tangguh sekaligus membawa nama bangsa. Di level internasional dan dengan semua persiapan ini, laga Timnas U17 Indonesia vs Mali di Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian sejati bagi kemampuan mental, strategi, dan kerjasama tim. Serta peluang untuk mencetak sejarah yang akan selalu dikenang oleh penggemar sepak bola muda di seluruh Indonesia. Oke Sobat Fakta, sekarang saatnya kita membahas strategi Timnas U17 Indonesia menghadapi Mali. Karena kalau kita ingin membahas peluang juara, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana taktik dan pendekatan permainan bisa menjadi kunci untuk memenangkan pertandingan terakhir ini, dan pelatih Nova Arianto tentu sudah mempersiapkan segala kemungkinan, mulai dari menyerang cepat, memanfaatkan sisi sayap, hingga membangun serangan dari lini tengah, serta menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Karena dalam pertandingan yang ketat seperti ini, satu kesalahan kecil bisa membuat peluang juara hilang begitu saja. Strategi utama Indonesia kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat, terutama ketika Mali menekan tinggi, karena dengan kecepatan pemain sayap dan kemampuan gelandang untuk mengoper bola dengan akurat, serangan balik bisa menjadi senjata mematikan yang mengejutkan pertahanan Mali, dan Sobat Fakta harus tahu, efektivitas serangan balik ini sering menjadi pembeda dalam pertandingan internasional. Karena tim muda sering kesulitan menahan tekanan lawan yang lebih tinggi dan lebih berpengalaman, sehingga memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan adalah hal yang sangat krusial. Selain itu, Indonesia juga kemungkinan akan memanfaatkan bola mati dan tendangan bebas, karena dari statistik, peluang gol dari situasi ini bisa sangat menentukan, dan pelatih Nova Arianto tentu sudah menyiapkan skema khusus untuk memaksimalkan peluang ini, mulai dari pergerakan pemain di kotak penalti, pengalihan perhatian bek lawan, hingga penempatan bola yang tepat untuk striker yang memiliki insting gol tinggi. Sobat Fakta, jangan lupa juga, kunci keberhasilan Indonesia tidak hanya soal strategi teknis, tapi juga mental pemain, karena menghadapi tim sekuat Mali yang belum pernah kalah tentu menimbulkan tekanan tersendiri,
Dan ini adalah momen di mana mental baja, kepercayaan diri, dan kemampuan mengendalikan emosi menjadi sangat penting karena pemain harus tetap fokus selama 90 menit penuh, tidak mudah panik, dan siap menghadapi segala skenario baik ketika unggul maupun tertinggal. Dan ini adalah latihan yang sering dilakukan pelatih dalam sesi persiapan, termasuk simulasi tekanan tinggi, situasi 2 lawan 1, dan pertahanan dalam kondisi terjepit. Lebih lanjut Sobat Fakta, skenario kemenangan Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa kemungkinan. Pertama adalah menang dengan skor minimal, di mana fokus utama adalah mencetak gol cepat, mengontrol permainan, dan memanfaatkan peluang dari setiap kesalahan lawan. Dan strategi ini menuntut pemain untuk disiplin menjaga posisi, bekerja sama dengan baik, dan memastikan setiap transisi dari menyerang ke bertahan berjalan mulus, karena pertahanan yang rapat menjadi kunci untuk menjaga keunggulan. Skenario kedua adalah menang dengan skor besar, yang tentu lebih menantang. Karena selain harus mencetak gol, pemain Indonesia juga harus terus menjaga intensitas permainan, mengontrol ritme, dan tidak lengah dalam menghadapi serangan balik Mali yang cepat dan berbahaya. Dan dalam skenario ini, kreativitas gelandang, kemampuan dribble, dan visi bermain menjadi faktor penting untuk memecah pertahanan lawan dan menciptakan peluang gol tambahan. Sobat Fakta, skenario ketiga adalah menahan imbang untuk menjaga peluang juara, yang menjadi opsi realistis jika pertandingan berjalan sangat ketat, di mana strategi bertahan rapat, penguasaan bola, dan disiplin individu menjadi kunci, serta setiap pemain harus siap untuk melakukan pertahanan kolektif, menutup ruang pergerakan lawan, dan memanfaatkan serangan balik yang terbatas. Karena dalam sepak bola, bahkan satu peluang bisa menentukan nasib juara. Dan yang paling menarik, Sobat Fakta, adalah bagaimana kombinasi strategi, mental, dan kerjasama tim bisa menciptakan momen-momen ajaib, misalnya gol di menit-menit terakhir, penyelamatan kiper yang heroik, atau peran brilian yang membuka peluang emas, yang semua ini akan menentukan apakah Timnas U17 Indonesia berhasil menyalip posisi klasemen dan meraih gelar juara di Piala Kemerdekaan 2025. Dan tentu saja, kemenangan ini bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang bukti nyata bahwa sepak bola muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional, menghadapi tim tangguh seperti Mali, dan memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus berjuang, bekerja keras, dan percaya bahwa dengan persiapan matang, strategi tepat, dan mental baja, tidak ada yang mustahil. Dan semua faktor inilah yang membuat pertandingan ini sangat ditunggu-tunggu, penuh ketegangan, dan menjadi cerita menarik yang patut diikuti oleh seluruh penggemar sepak bola muda di Indonesia. Sehingga jangan sampai Sobat Fakta melewatkan laga ini, karena setiap detik, setiap gerakan, dan setiap keputusan di lapangan bisa menjadi penentu sejarah bagi Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan ke-2025. Oke, Sobat Fakta, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu analisis peluang Timnas U17 Indonesia menghadapi Mali, sekaligus prediksi skor dan motivasi yang bisa mengangkat performa pemain. Karena ketika membahas peluang juara, kita tidak bisa hanya melihat statistik semata, tetapi juga harus menimbang kondisi mental, fisik, dan strategi yang diterapkan di lapangan. Dari sisi statistik, Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 6 poin, sementara Mali sejauh ini belum terkalahkan, yang artinya untuk bisa menjadi juara, Indonesia harus menang dalam pertandingan terakhir. Ini jelas memberi tekanan ekstra, namun di sisi lain, tekanan ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain, karena mereka tahu kemenangan akan membuka jalan untuk meraih trofi, dan hal ini juga menjadi bukti nyata bahwa perjuangan, kerja keras, dan fokus selama turnamen tidak sia-sia. Sobat Fakta, dari segi peluang, meski Mali terlihat lebih unggul dengan kemenangan telak sebelumnya, Indonesia memiliki beberapa kelebihan yang bisa dimanfaatkan, misalnya kecepatan pemain sayap, kreativitas gelandang, dan koordinasi lini belakang yang semakin solid setelah melalui beberapa pertandingan, sehingga strategi menyerang cepat, memanfaatkan celah di pertahanan lawan, dan memaksimalkan situasi bola mati bisa menjadi kunci untuk mencetak gol. Selain itu, motivasi pemain menjadi faktor penting, karena ketika tim muda menghadapi lawan tangguh,
Mental juara dan kepercayaan diri akan sangat menentukan keberhasilan, dan pelatih Nova Arianto telah menekankan pentingnya mental baja. Tidak takut menghadapi lawan yang lebih tinggi dan berpengalaman, serta percaya pada kemampuan diri sendiri dan rekan setim, karena sepak bola adalah permainan kolektif, dan kemenangan tidak datang dari satu pemain saja, melainkan hasil kerjasama semua lini. Sobat Fakta, kalau kita lihat dari prediksi skor, meski sulit menebak dengan tepat, banyak analis sepak bola muda memproyeksikan bahwa pertandingan ini bisa berjalan ketat dengan kemungkinan skor tipis seperti 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia jika mereka mampu mengeksekusi strategi dengan sempurna. Atau bahkan ada peluang seri 1-1 jika Mali berhasil menahan tekanan, namun kuncinya tetap pada disiplin, fokus, dan pemanfaatan peluang yang ada, karena dalam pertandingan seperti ini, setiap detik dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi penentu hasil akhir. Lebih jauh, Sobat Fakta, motivasi tambahan datang dari dukungan supporter, karena atmosfer di Stadion Sumatera Utara bisa memberi semangat ekstra bagi pemain untuk tampil maksimal, dan ini adalah salah satu keuntungan Indonesia sebagai tuan rumah, karena pemain merasa didukung dan percaya diri. Sementara lawan juga merasakan tekanan tambahan dari ribuan penonton. Aspek lain yang menarik adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan serangan balik cepat dan pergerakan tanpa bola untuk mengekoh pertahanan Mali, karena dalam sepak bola modern, kecepatan berpikir dan kemampuan membaca permainan menjadi senjata utama, dan inilah yang sering dilatih oleh pelatih Nova Arianto, termasuk dalam latihan taktikal, simulasi serangan, dan pengaturan posisi pemain. Sobat Fakta, jangan lupa juga soal motivasi pribadi pemain, karena banyak dari mereka yang memiliki mimpi besar untuk membuktikan diri di level internasional, dan laga ini adalah panggung sempurna untuk menunjukkan kemampuan, etos kerja, dan semangat juang, sehingga motivasi internal bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk tampil maksimal, membuat keputusan tepat di lapangan, dan tidak takut mengambil risiko yang terukur demi kemenangan tim. Akhirnya, semua faktor ini analisis peluang, prediksi skor, strategi permainan, motivasi pemain, dukungan supporter, dan mental juara menjadi kombinasi yang menentukan apakah timnas U17 Indonesia bisa mengalahkan Mali dan menjuarai Piala Kemerdekaan 2025. Dan Sobat Fakta, yang menarik adalah bahwa pertandingan ini tidak hanya soal angka di papan skor, tetapi juga tentang bagaimana tim muda Indonesia bisa belajar, berkembang, dan membuktikan bahwa dengan kerja keras, fokus, dan semangat pantang menyerah, mereka mampu menghadapi lawan tangguh, menciptakan momen bersejarah, dan menginspirasi generasi berikutnya untuk terus percaya bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan penuh prestasi. Oke Sobat Fakta, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru lagi, yaitu membahas momen-momen penting yang mungkin terjadi selama pertandingan, sekaligus prediksi jalannya laga timnas U17 Indonesia vs Mali, dan tentu saja bagaimana kemenangan bisa berdampak besar bagi sepak bola Indonesia, karena pertandingan terakhir ini bukan hanya tentang trofi semata, melainkan juga tentang pembuktian, pengalaman, dan inspirasi bagi generasi muda. Sobat Fakta, jika kita melihat skenario jalannya pertandingan, kemungkinan besar babak pertama akan berlangsung dengan tensi tinggi, di mana Mali mungkin akan mengambil inisiatif menyerang lebih dulu, mencoba menekan lini tengah dan memanfaatkan keunggulan fisik, sementara Indonesia akan fokus menjaga pertahanan, menutup ruang gerak lawan, dan mencari celah untuk melakukan serangan balik cepat. Karena ini adalah salah satu strategi yang paling efektif melawan tim yang agresif dan memiliki postur tinggi, dan Sobat Fakta harus tahu, setiap peluang serangan balik ini bisa menjadi momen emas untuk mencetak gol, terutama jika koordinasi antar lini berjalan sempurna. Selain itu, babak pertama kemungkinan juga akan diwarnai pertukaran tekanan dan duel fisik, karena Mali memiliki beberapa pemain kunci yang cepat dan kuat, sehingga pemain bertahan Indonesia harus ekstra teliti, menutup ruang, dan selalu siap untuk intercept, blok, atau tackle yang tepat waktu, dan momen-momen ini bisa menjadi titik balik pertandingan. Karena satu kesalahan kecil bisa dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol, dan disinilah mental baja serta konsentrasi tinggi menjadi sangat penting. Sobat Fakta, menjelang babak kedua, skenario pertandingan bisa berubah, terutama jika skor masih imbang.
Karena pada saat itu pelatih Nova Arianto mungkin akan melakukan rotasi pemain atau perubahan strategi, misalnya memasukkan pemain yang lebih cepat, lebih agresif, atau yang memiliki insting gol tinggi untuk mengejar kemenangan, dan perubahan taktik ini bisa memberi kejutan bagi Mali yang sudah terbiasa menghadapi strategi tertentu dari lawan. Momen penting lain yang patut diperhatikan adalah situasi bola mati, baik tendangan bebas maupun corner, karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ini adalah salah satu kesempatan emas untuk mencetak gol, dan Indonesia tentu sudah menyiapkan skema khusus untuk memaksimalkan peluang ini, mulai dari pergerakan pemain di kotak penalti, posisi striker, hingga pengalihan perhatian bek lawan. Sobat Fakta, jangan lupakan pula peran kiper, karena dalam pertandingan ketat seperti ini, penyelamatan kiper yang tepat waktu bisa menjadi penentu hasil, dan kiper Indonesia harus siap menghadapi tembakan jarak jauh, tendangan sudut, maupun peluang 1 lawan 1 dengan striker lawan, dan setiap penyelamatan heroik akan menambah semangat tim, memperkuat mental, dan bisa memengaruhi psikologi pemain lawan. Selain jalannya pertandingan, Sobat Fakta, kemenangan atas Mali akan memiliki dampak besar bagi sepak bola Indonesia, karena selain membawa trofi Piala Kemerdekaan 2025, kemenangan ini menjadi bukti bahwa sepak bola muda Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di tingkat internasional, meningkatkan kepercayaan diri pemain, dan membuka peluang bagi mereka untuk dipantau oleh klub-klub profesional atau mengikuti turnamen lebih bergengsi. Dampak lainnya juga bisa dirasakan di tingkat nasional, karena kemenangan ini akan meningkatkan semangat penggemar sepak bola, memotivasi generasi muda untuk lebih giat berlatih, dan mendorong pemerintah serta sponsor untuk lebih mendukung pengembangan sepak bola usia dini, sehingga prestasi Timnas U17 Indonesia bukan hanya soal trofi, tapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sobat Fakta, tidak kalah penting adalah momen kebersamaan dan kekompakan tim, karena kemenangan dalam pertandingan sebesar ini sering kali lahir dari kerjasama yang solid, komunikasi yang baik antar pemain, dan kepercayaan penuh terhadap pelatih serta rekan setim, dan momen-momen kebersamaan ini akan dikenang sepanjang karier mereka menjadi pengalaman berharga yang membentuk karakter pemain, mental juara, dan rasa cinta terhadap tim dan negara. Akhirnya, Sobat Fakta, jalannya pertandingan melawan Mali akan menjadi kisah epik penuh ketegangan, strategi, dan semangat juang, di mana setiap gol, penyelamatan, keputusan taktis, dan reaksi pemain akan menjadi bagian dari cerita besar yang bisa menginspirasi bukan hanya penonton di stadion, tetapi juga jutaan penggemar sepak bola muda di seluruh Indonesia, dan kemenangan atas Mali akan menjadi simbol bahwa dengan kerja keras, persiapan matang, strategi tepat, dan mental baja, Timnas U17 Indonesia mampu menaklukkan lawan tangguh, menorehkan sejarah, dan membuka lembaran baru bagi sepak bola Indonesia. Sehingga pertandingan ini wajib disaksikan, diikuti, dan didukung. Karena setiap momen di lapangan bisa menjadi cerita ikonik yang akan selalu dikenang oleh semua pihak yang terlibat. Kesimpulan, pesan moral, dan ajakan untuk mendukung Timnas U17 Indonesia. Karena setelah membahas strategi, peluang, prediksi jalannya pertandingan, dan momen penting, hal terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai penggemar dan penonton bisa ikut memberi energi positif bagi tim, karena dukungan dari masyarakat dan supporter seringkali menjadi bahan bakar tambahan bagi pemain untuk tampil maksimal di lapangan. Sobat Fakta, mari kita tarik kesimpulan dulu bahwa laga Timnas U17 Indonesia vs Mali di Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ajang pembuktian, pengalaman, dan pembelajaran bagi para pemain muda, di mana mereka harus menunjukkan kemampuan teknis, taktik permainan, serta mental juara yang telah dibina selama latihan. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Dari sisi moral, pertandingan ini mengajarkan kita banyak hal, Sobat Fakta, mulai dari arti kerjasama tim, karena kemenangan atau hasil positif bukan hanya ditentukan oleh satu pemain, tetapi bagaimana seluruh lini bisa bekerja sama, berkomunikasi, dan saling percaya, sehingga kita bisa melihat bahwa sepak bola adalah olahraga yang menekankan kolaborasi, strategi, dan rasa tanggung jawab terhadap rekan setim. Selain itu,
Ada juga pelajaran tentang mental juara dan keberanian menghadapi tantangan. Karena menghadapi lawan kuat seperti Mali tentu membutuhkan keberanian, fokus, dan keyakinan diri, serta kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, dan ini bukan hanya berlaku di lapangan, tetapi juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Fakta, bahwa setiap tantangan bisa dihadapi jika kita memiliki persiapan matang, strategi yang tepat, dan mental yang kuat. Sobat Fakta, ajakan berikutnya adalah untuk mendukung Timnas U17 Indonesia dengan sepenuh hati, baik dengan menonton siaran langsung, memberikan dukungan moral melalui media sosial, maupun menyebarkan semangat positif kepada pemain dan pelatih, karena energi dari para penggemar bisa dirasakan langsung oleh pemain, meningkatkan motivasi mereka, dan memberikan semangat ekstra untuk meraih kemenangan, dan ini penting karena di usia muda, dorongan dari luar sering menjadi faktor tambahan yang membuat mereka tampil maksimal. Kita juga bisa belajar dari pertandingan ini tentang ketekunan, disiplin, dan fokus pada tujuan. Karena untuk mencapai juara, tidak ada jalan pintas. Pemain harus berlatih keras, disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih, dan selalu fokus pada strategi yang telah disiapkan. Sobat Fakta, dan semua ini adalah contoh nyata bagi generasi muda bahwa kerja keras, persiapan matang, dan keyakinan diri bisa membawa hasil yang membanggakan. Sobat Fakta, mari kita juga melihat sisi inspiratifnya bahwa Timnas U17 Indonesia bukan hanya bermain untuk menang, tetapi juga untuk mewakili semangat bangsa, menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di kancah internasional, dan ini adalah momen yang patut diapresiasi, karena setiap usaha, gol, penyelamatan, atau aksi heroik di lapangan adalah simbol dari perjuangan dan dedikasi, serta bukti bahwa prestasi bisa dicapai dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan mental yang kuat. Akhirnya, Sobat Fakta, ajakan terakhir adalah untuk tetap mendukung dengan positif, menghargai setiap usaha pemain, dan menjadi bagian dari perjalanan mereka. Karena kemenangan atau kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses belajar, pengalaman, dan motivasi untuk terus berkembang, dan dengan dukungan penuh dari supporter. Timnas U17 Indonesia bisa terus menampilkan permainan terbaiknya, membawa semangat nasionalisme, dan menginspirasi jutaan generasi muda di Indonesia untuk berani bermimpi, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan percaya bahwa dengan kerja keras, strategi, mental baja, dan dukungan penuh dari masyarakat, semua hal besar bisa dicapai. Sobat Fakta, jadi jangan lupa, Senin, 18 Agustus tahun 2025, saksikan laga seru Timnas U17 Indonesia vs Mali di Stadion Sumatera Utara atau live di Indosiar jam 20.30 WIB. Beri dukungan maksimal, rasakan ketegangan, semangat juang, dan momen bersejarah yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua, karena sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga soal persatuan, semangat, dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melalui dukungan kita, Timnas U17 Indonesia bisa merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri, melainkan bersama jutaan mata dan hati yang berharap, mendukung, dan percaya pada kemampuan mereka untuk menorehkan sejarah, memenangkan gelar, dan menjadi inspirasi bagi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang. Setelah menelusuri peluang, prediksi jalannya pertandingan, momen penting, analisis strategi, mental pemain, hingga dampak kemenangan bagi sepak bola Indonesia. Sekarang saatnya kita tarik semua benang merah menjadi satu cerita yang lengkap, menyenangkan, dan penuh semangat. Sobat Fakta, laga Timnas U17 Indonesia vs Mali di Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya sekadar pertandingan terakhir yang menentukan juara, tetapi juga simbol dari semangat juang, kerja keras, dan mimpi besar bagi para pemain muda, di mana setiap gol, penyelamatan, atau aksi kreatif di lapangan adalah hasil dari latihan panjang, disiplin tinggi, dan keyakinan diri yang mereka tanamkan sejak awal turnamen, dan ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua bahwa untuk mencapai prestasi, tidak ada jalan pintas, semua butuh usaha nyata. Sobat Fakta, hype dari pertandingan ini juga luar biasa, karena tidak hanya para supporter di stadion yang merasa tegang dan bersemangat, tetapi jutaan penonton di rumah pun ikut merasakan atmosfer yang sama, menunggu setiap momen kritis. Sorak-sorai untuk setiap peluang,
dan kegembiraan untuk setiap serangan yang berhasil, sehingga laga ini menjadi ajang nasional yang mempertemukan dukungan rakyat Indonesia dengan perjuangan pemain di lapangan, dan hal ini menciptakan energi positif yang bisa memotivasi pemain untuk tampil lebih baik. Di sisi lain, Sobat Fakta, kita juga belajar tentang pentingnya mental baja dan keberanian menghadapi lawan tangguh, karena Mali merupakan tim yang kuat, tak terkalahkan sebelumnya, dan memiliki pemain dengan postur fisik dan skill yang mumpuni. Namun timnas U17 Indonesia tetap memiliki peluang menang jika mampu menjaga fokus, disiplin, dan strategi yang telah direncanakan, termasuk memanfaatkan kecepatan sayap, serangan balik cepat, dan peluang bola mati, sehingga kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Lebih jauh lagi, Sobat Fakta, pertandingan ini memberikan inspirasi besar bagi generasi muda Indonesia, karena mereka bisa melihat bahwa usia muda bukan hambatan untuk bersaing di tingkat internasional, bahwa kerja keras, latihan rutin, semangat pantang menyerah, dan mental positif bisa membawa prestasi yang membanggakan, dan ini adalah pesan moral yang luar biasa, bahwa setiap mimpi besar bisa diwujudkan jika kita percaya pada diri sendiri dan berani menghadapi tantangan, persis seperti yang dilakukan para pemain timnas U17 Indonesia. Sobat Fakta, selain itu, pertandingan ini juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan semangat kebersamaan, karena pemain tidak hanya bermain untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia, dan setiap tepuk tangan, sorak-sorai, dan doa dari supporter bisa menjadi energi tambahan yang membuat mereka lebih percaya diri, lebih berani, dan lebih fokus untuk meraih kemenangan, sehingga dukungan positif dari penonton merupakan bagian penting dari cerita kemenangan ini. Akhirnya, Sobat Fakta, mari kita jadikan laga ini sebagai momen kebanggaan, inspirasi, dan pembelajaran. Momen di mana kita belajar menghargai kerja keras, menghormati lawan, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik di lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari, karena semangat juang yang ditunjukkan timnas U17 Indonesia adalah cerminan dari nilai-nilai positif yang bisa diterapkan oleh setiap orang, khususnya generasi muda yang ingin meraih prestasi di bidang apapun. JT Sobat Fakta, jangan lupa, Senin, 18 Agustus tahun 2025, saksikan laga seru timnas U17 Indonesia vs Mali di Stadion Sumatera Utara atau live di Indosiar jam 20.30 WIB. Dukung dengan penuh semangat, rasakan ketegangan, kegembiraan, dan momen bersejarah yang akan menginspirasi kita semua, karena sepak bola adalah lebih dari sekadar permainan, tetapi juga tentang kebersamaan, semangat nasionalisme, dan bukti bahwa generasi muda Indonesia mampu bersinar di panggung internasional, dan dengan dukungan penuh dari masyarakat, timnas U17 Indonesia bisa meraih kemenangan, mencetak sejarah, dan menginspirasi jutaan anak-anak Indonesia untuk bermimpi, berlatih, dan percaya bahwa prestasi besar bisa dicapai jika ada kerja keras, strategi yang tepat, mental baja, dan semangat pantang menyerah. Sobat Fakta.